Timnas Indonesia dan Arab Saudi akan saling berhadapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan hasil positif jelas menjadi bidikan utama tim besutan Sintayong ini meski pada matchday pertama grup C kali ini mereka akan melakoni laga away atau laga tandang. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola ada Bang Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Alka. Iya. Selamat pagi, kita ingin lebih dulu menyoroti laga kualifikasi di zona Asia untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Seberapa penting laga ini bagi Indonesia dan sebenarnya seberapa sulit apalagi ini laga away atau laga tandang di kandangnya Arab Saudi? Ya, kalau bilang penting ya pasti sangat penting karena kan setiap laga pertama memang sulit selalu bagi tim manapun. Nah, kita akan melakukan laga away ini di pertandingan pertama yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City ya. Kenapa sulit saya pikir? Karena King Abdullah Sport City ini tidak terkalahkan bagi tuan rumah, bagi Arab Saudi kalau mereka bermain di tempat ini. Makanya mereka memilih bertanding di stadion ini. Terakhir mereka tidak memakai stadion ini, kalah melawan Yordania di putaran ketiga dengan 1-2. Nah, saya pikir ini suatu tantangan berat buat kita. Mancini sebagai pelatih pasti akan mentargetkan mereka harus bisa ambil ini. Mumpung melawan Indonesia. Ya, bukan berarti Indonesia lemah, tapi mereka harus bisa memanfaatkan ini karena setelah ini kan mereka ke China untuk bisa bertanding. Tetapi posisi Indonesia kan tidak sama dengan posisi Indonesia ketika tampil di Piala Asia Januari yang lalu. Ya, sekarang sudah berbeda. Banyak pemain-pemain tambahan yang masuk di sini yang memperkuat timnas kita dan itu pasti disadari oleh kubu Arab Saudi terutama Mancini. Waktu di Piala Asia kemarin di Qatar Januari yang lalu kan kita belum ada Jai Ises, belum ada Tom Hae, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, apalagi sekarang dengan penjaga gawang kita, yaitu Martin Paes. Jadi memang ini menjadi satu kekuatan buat kita di saat kita akan melakukan laga tandang, dan sangat penting untuk bisa meraih 1 poin minimal. Kalau mungkin menang agak sulit, ya walaupun memang menang itu suatu hal yang luar biasa, kejutan besar, tapi 1 poin ini penting. Karena kita dapat 1 poin, ini berarti menang buat kita dan kalah buat Arab Saudi. Itu yang harus kita bidik dalam pertandingan pertama ini. Gitu, Alka. Baik, Bung Ropan, tapi apa sih yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana di laga ini? Ya, kita harus tenang, ya, sabar bermain, karena pertandingan ini bagi Arab Saudi mereka akan langsung menekan sejak kick off. Mereka akan coba untuk menguasai ball position, penguasaan bola, tapi tidak menjamin bagi Arab Saudi menguasai ball position, mereka akan memenangkan laga. Indonesia bermain, ya saya bilang lebih tenang, ya tidak terburu-buru. Ya, kemudian bagaimana mengontrol permainan, tata pertandingan ini dengan enjoy saja, tidak langsung panik misalnya atau tegang masuk lapangan. Kita diuntungkan karena kita kan tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Itu akan menjadi modal kuat buat kita, pemain akan termotivasi, dan kedatangan Martin Paes yang tadinya tidak bisa bermain, harus bermain melawan Australia, karena terlambat pendaftaran dan kemarin dalam managers meeting dia sudah disahkan bisa bermain. Ini kan satu tambahan amunisi yang sangat kuat, karena kita butuh penjaga gawang yang handal, punya pengalaman, punya ketenangan di bawah Mister, dan itu ada di Martin Paes. Jadi sangat berharga sekali ketika dia disahkan untuk bisa bermain melawan Arab Saudi, karena salah satu titik lemah kita sejauh ini adalah di bawah Mister, selain di lini serang kita yang masih dianggap bagi STY agak kurang. Tetapi saya meyakini dengan ketambahan pemain-pemain yang bagus di hampir semua lini, kita akan mampu untuk bisa memberi perlawanan terhadap Arab Saudi, begitu. Iya. Bung Ropan, syukur-syukur kita bisa menang, namun target mencuri 1 poin aja atau bermain imbang di kandang Arab Saudi itu sudah menjadi catatan apik tersendiri bagi anak asuh Sintayong. Kenapa target ini menjadi suatu hasil yang bagus meski hanya mencuri 1 poin? Ya, saya pikir karena kita tandang, kita lawan dengan tim yang sudah 6 kali bisa lolos Piala Dunia seperti Arab Saudi, ditangani oleh pelatih top ya, yang membawa tim ini juara Italia juara di Euro kemarin ya di edisi sebelumnya, dan Mancini tahu bahwa Indonesia tim yang sangat kuat, dan kenapa kita harus bisa mencuri 1 poin di sini, karena kalau bisa melihat di pertandingan sebelumnya di Piala Asia kan tetangga kita Thailand mampu menahan Arab Saudi 0-0 di fase grup. Jadi mengapa tidak kita mampu melakukan itu dengan pemain-pemain yang lebih baik saat ini. Yordania kemarin mampu mengalahkan Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Jadi bukan berarti Arab Saudi ini kuat sekali. 14 pertandingan terakhir mereka, sejauh ini mereka mengalami 5 kekalahan. Hanya ada kemenangan.
Tetapi sekarang tentunya mereka ingin untuk bisa menaikkan kembali performa mereka, karena kemenangan melawan Indonesia ini akan mengangkat posisi mereka yang menjadi lebih baik kalau mereka bisa menang melawan Cina nantinya. Iya, Itu yang iya, menjadi kekuatan bagi Arab Saudi. Tapi bagi kita saya iya. pikir wajar kita mencari poin satu saja di sini sudah cukup buat kita. Karena kita akan balik menghadapi Australia di kandang. Jadi model ini yang kita harus bawa gitu. Lain halnya Oke. kalau posisi kita kalah melawan Arab Saudi, tentunya akan terbeban sendiri saat akan menghadapi laga melawan Australia di GBK. Iya. Gitu. Ya, ya, Bung. Untuk meraih target yang cukup realistis, 1 poin atau hasil imbang tadi, bagaimana Bung Ropan melihat lini per lini dari kekuatan yang akan diturunkan nanti? STY sebagai pelatih tidak akan mengubah pola atau skema permainan tim nasional Indonesia dengan 3-4-3. Walaupun ada pola-pola lain yang bisa dikembangkan 4-3-3, ya 4-2-3-1 atau 4-4-2. Jadi 3-4-3 sudah pakem, ya. Dan semua pemain sudah menjalankan ini dari match yang lalu, ya di putaran kedua, dan semua sudah memahami apa yang Di lini diinginkan pertahanan, game plan. di lini belakang Bung Ropan, lini belakang, jantung pertahanan Lini belakang Indonesia kita gitu memang tidak, lini belakang kita tidak ada Jordi Alcaya, tidak ada Justin Hubner yang 2 akumulasi kartu, tapi saya pikir dengan ada Jai Itzes, apalagi dia kemarin kabarnya diberikan tanggung jawab oleh STY sebagai kapten ke-11. Ini bagus memberikan ban kapten terhadap seorang Jai Itzes. Dia sangat visioner bermain, sangat tenang. Di belakang kita butuh pemain seperti dia. Yang pertahanan dengan ada, saya bilang tadi, ketambahan Martin Paes, kita jauh lebih bagus untuk bisa memotong bola-bola atas, bola-bola crossing dari lawan ketika kita punya penjaga gawang dengan tinggi 192. Nah, kita bicara di belakang sekarang. Belakang ada Rido, ada Jai Itzes, tinggal STY memaksimalkan apakah Nathan Chow ditarik ke belakang, bermain di posisi duduk di sebelah kiri kalau dengan 3 back, atau Sandy Walsh yang ditarik lebih ke tengah. Itu yang menjadi kita akan tentukan, ya, menjadi kekuatan buat kita dengan 3 pemain belakang dalam skema 3-4-3. Karena apapun yang harus dikatakan, belakang ini harus menjadi perhatian utama bagi STY menghadapi Arab. Karena Arab pasti akan keluar menyerang, akan ofensif bermain terbuka melawan kita, dan kita tidak boleh terpancing melawan mereka. Ya, saya bilang kita harus lebih sabar, lebih tenang untuk bermain dan melakukan counter attack. Karena dengan pola counter attack ini akan menjadi satu andalan buat kita untuk bisa menjebol gawang Arab Saudi gitu. Bung Ropan, kalau Martin Paes bisa dimainkan dalam laga melawan Arab Saudi, apakah ini artinya posisi Hernando langsung digantikan atau lebih baik tetap memainkan Hernando terlebih dahulu? Tergantung STY. STY kan lebih tahu dengan kondisi tim. Tadinya memang Martin Paes itu disiapkan tersedia pada pertandingan kedua di GBK melawan Australia, karena dia terlambat dalam pendaftaran yang harus 1 bulan untuk pertandingan pertama. Tapi setelah kemarin dalam management meeting dia sudah oke bisa dimainkan, saya yakin dan percaya ketika Martin Paes mengatakan saya siap untuk bisa bermain bersama dengan tim Indonesia, karena ini kan kerinduan dia dan kita butuh pemain seperti dia untuk bisa bermain. Saya pikir STY akan menempatkan dia. Tapi kalau STY melihat dari mungkin kebugaran, karena dia kan ada latihan tersendiri ketika datang Senin yang lalu, mungkin Hernando bisa dimainkan ya dalam pertandingan melawan Arab. Nah, kita harus ingat kita menghadapi pertandingan yang sangat krusial, pertandingan berat, butuh hasil positif. Makanya butuh pemain-pemain yang firm, yang oke. Nah, Martin Paes salah satu kekuatan kita, dan Arab pasti akan memperhitungkan dia. Arab Mancini tahu bagaimana seorang Martin Paes ini, karena dia bermain di FC Dallas oke banget, ya. Sehingga dia menghadapi Lionel Messi, Luis Suarez, banyak pemain-pemain top di Amerika. Dan dia masih menjadi salah satu kekuatan bagi tim nasional Indonesia di bawah Mistar gitu. Iya. Kalau Bung Ropan mengamati lini tengah dan lini depan, apalagi ada seorang Orat Mangun dan juga Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk, seperti apa, Bung? Ya. Kalau tadi kita bicara belakang, di tengah itu jika Nathan Chow tidak ditarik ke belakang untuk mendampingi Jai dan juga dengan Rido, maka Nathan Chow sebagai DM, ya. Ini sangat bagus dia bermain dengan Tom Haye di tengah. Kemudian di kanan itu bisa saja kalau bukan Asnawi, Sandy Walsh, ya. Ya akan main. Kalau Sandy Walsh diminta untuk main lebih ke dalam, berarti Asnawi bisa masuk dari sisi kanan. Kemudian Calvin Verdong bermain dari sisi kiri. Itu 4 pemain yang ada di posisi tengah. Karena posisi tengah ini sangat krusial buat saya. Arab punya pemain-pemain hebat di tengah. Al-Gareb, Buairi itu sangat baik. Mokhtar, Abdul Hamid, Muhammad Kano, ini pemain-pemain yang oke di Arab Saudi untuk lini tengah. Nah, kita harus punya kekuatan yang bagus di tengah kalau bicara lini tengah. Di depan dengan 3 pemain, Marcelino di kanan, Rafael Struijk akan bermain lebih ke depan ya, di tengah, kemudian Ragnar Orat Mangun bermain agak ke kiri.
Ini komposisi yang saya pikir ya sudah 99% yang akan ditampilkan oleh STY menghadapi Arab Saudi hari ini atau nanti pada dini hari waktu Indonesia bagian barat. Gitu Alka. Ya. Iya, Bung Ropan, menurut Anda kira-kira di sektor mana sih Timnas membutuhkan pembenahan nih? Kalau bicara pemenang, saya pikir nggak ada. Ya, semua bagus, kecuali yang tadi saya bilang ada sayang Hubner tidak bisa bermain atau Jordi tidak bisa bermain. Tetapi kalau bisa bermain, salah satu menjadi tujuan bagi STY adalah menempatkan seorang pemain yang pas di posisi 3 back di tengah ya, di jantung pertahanan kita. Nah, itu saya bilang tadi, kalau Nathan ke belakang ya, saya pikir di tengah itu akan ada Ivar Jenner menggantikan posisi Nathan untuk berduet dengan Tom Haye di gelandang. Ya, kemudian kalau Sandy Walsh tidak ditarik ke tengah, berarti dia ada di kanan lebih dulu. Berarti Sandy bermain di kanan bersama dengan Verdong. Ini akan menjadi satu kekuatan buat kita. Nah, yang akan jadi perhatian adalah bagaimana kita bisa mempertahankan di belakang kita untuk clean sheet. Untuk bisa mengalahkan Arab Saudi, kita harus punya kekuatan dengan paling tidak babak pertama 45 menit saja, jangan kebobolan. Kalau kita tidak bawa gol, pasti Arab Saudi ini akan frustrasi menghadap kita. Apalagi kalau kita bisa mencuri gol. Itu oke. Baik, gitu. Ya. Bung Ropan, sebelum kami meminta prediksi skor dari Anda, seberapa besar kans Indonesia untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia langsung nanti memperlukan 6 tiket di zona Asia ini, apalagi bersanding dengan nama-nama besar Jepang, Iran, Korea Selatan, belum lagi Australia dan Qatar. Memang berat kalau bicara ini ya, tapi tergantung dalam 2 pertandingan pertama. Karena kita akan menghadapi jadwal pertandingan yang sulit, ya tidak menguntungkan buat kita, Alka. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tandang dulu ke Arab Saudi, balik lawan Australia. Australia tidak mudah mengalahkan kita 4 gol kemarin di perempat final, ya, atau perdelapan final bermain di Piala Asia di Qatar. Kemudian kita akan tandang 2 kali ke Bahrain dan Cina. Jadi ini tidak menguntungkan buat kita. Namun kalau kita bisa dapat 1 poin di Jeddah, kemudian kita bisa menang melawan Australia, kita punya punya harapan besar, mimpi besar untuk bisa lolos. Ya, kalau kita tidak kalah dalam 2 pertandingan pertama. Ini yang menjadi ukuran buat kita. Ya, karena kita menghadapi 2 bulan ini antara September dan Oktober, laga-laga yang agak sulit buat kita dengan jadwal yang tidak menguntungkan yang saya bilang tadi. Makanya penentuannya di Arab. Kalau kita bisa dapat hasil positif, oke. Tapi kalau kita kalah lawan Arab, kemudian kita kalah lawan Australia, berat untuk bisa lolos. Karena STY sendiri sudah memperkirakan kita paling tidak dapat posisi 3 atau posisi 4. Dia tahu posisi pertama atau posisi kedua berat. Karena kan ada Jepang, ada Australia, ada Arab yang menjadi unggulan. Makanya dapat posisi 3 dan 4 sudah cukup buat kita untuk bisa mengarungi putaran berikut, putaran keempat, sambil mengintip untuk bisa lolos. Makanya saya bilang tadi, 2 pertandingan awal Arab dan Australia akan jadi ukuran buat kita. Apakah kita bisa lolos atau tidak? Akan dilihat dari sini, Alka. Begitu. Baik. Prediksi skor, Bung Ropan? Ya, yang realistis saja buat saya, menang itu luar biasa, ya. Tetapi bagi saya draw udah bagus, mungkin 0-0 atau 1-1 buat kita. Itu buat yang bisa kita dapatkan nanti di Jeddah. Baik, Bung Ropan, terima kasih ulasannya yang cukup menarik bagaimana kiprah dari Timnas Indonesia atau Garuda Muda akan berlaga perdana di Arab Saudi. Nanti kita tunggu bersama. Terima kasih Bung Ropan telah bergabung bersama kami. Sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.